seharian tuh. Nyokapnya ngomong, Yan gitu. Apaan? Ini nih gitu. Ini teman mama. Gile. Jarang, dia paling jarang marah dia. Oh. John nggak bisa John, marah dia. Nggak bisa marah. Pernah marah nggak John? Pernah. Mau gue tebalikin nih. Hello, welcome back to Rewind. Hari ini kita kedatangan 3/6 dari personil What Shoes and Couples Company. Selamat datang Ale, John, Rio. Halo. Halo. Ya. Apa kabar? Baik All good. Lu kayak nggak baik John. Nggak jawab dia boy. Stabil lah. Stabil. Saya selalu stabil. Jadi Ale pernah mampir ke sini. Ya. Kita merewind memorinya Ale pada saat itu. Lama juga tuh ya. Iya. Lumayan. Dan hari ini kita merewind memorinya kalian untuk White Shoes and Couples Company. Yes. Berarti kita startnya dari 2002. Iya. 2002. Jauh ya. 20. Jauh lagi. 21 ya? 21. 21 tahun lalu. Iya. Oke. Wah udah boleh nonton macam-macam tuh 21. Udah boleh Minum, udah Ya. mulai rese. Nah kita rewind ke sana. Berarti mungkin startnya dari Rio kali ya. Iya. Gimana akhirnya Rio dan Sari Ya. pada saat itu akhirnya mengajak Ale dan John dan Mela dan Ricky Ya. ke dalam White Shoes and Couples Company. Mungkin startnya dari situ. Simply karena nggak ada pilihan. Enggak. Jadi emang ya waktu itu kan gue satu studio sama Ale. Kita di studio lukis. Yang bisa main gitar bener ya Ale doang di antara anak lukis lain gitu. Selebihnya ada tapi, boy yang jago boy. tapi toku banget gitu dan seleranya nggak masuk Oke. gitu. Jadi dia masih dengerin ya evergreen song gitu kan. Ya jadinya Ale lah. Dari itu kan kebetulan gue kenal sama Ale udah lama dari dia SMP gitu, Oh, gitu? ya. Iya. Oh, hardcore kan? Iya. Jadi zaman gue dia anak punk. Dia indie pop abis zaman itu. gue SMA, gue tuh bolos ke sekolahnya dia nih. Karena banyak macam-macam daerah situ. Macam-macam tuh. Macam-macam. Ya, Gini nih. nongkrong Iya. apa basket lah ya. Ya. Ya, gitu dia masuk kampus. Jadi ya ngobrolnya udah enak lah ya gitu ya. Ya terus intinya gue sama Sari banyak gitar-gitaran kalau kita habis ngerjain tugas tuh malam semua, terus kita gitar-gitaran, akhirnya kita bikin lagu. Tadinya gue tetap main gitar, Sari main biola, terus kita tetap kayaknya perlu satu gitar lagi untuk ngisi gitu ya. Makanya boy, gitu. Gitu doang gak? Iya. Oke. Gitu. Nah, abis itu baru mulai kebayang ya, maksudnya arah dari musik yang dibikin tuh referensinya seperti apa gitu. Waktu itu juga lagi dengerin kayak lagu band-band kayak Belle and Sebastian dan lain-lain gitu ya, yang dibilangnya chamber pop gitu ya. Gue juga baru tahu terms itu dari Ricky. Gitu, kita arahnya emang kayak gitu, terus sama kayak Velvet Underground yang emang simple, terus ada biola dan cellonya gitu. Menarik juga nih sebenarnya kayak gini karena format itu yang belum ada di kampus. Oh, pada saat itu tidak ada yang seperti itu. Tidak ada seperti itu. Karena di kampus itu semua orang kan ngeband. Uh-huh. Zaman gue ya, semua orang punya band. Macem-macem tuh, tapi mostly tuh hardcore, rock, punk dan lain-lain lah. Progresif, garage rock, Ya, instrumental. musik-musik yang cowok banget gitu, ya. maco gitu, cai lah. Nah, gitu kan. Nah, kurang flamboyan ya. kurang flamboyan, tapi ketika lu nonton di satu acara di kampus, itu kan musiknya kayak gitu mulu, lu capek ya. Nah, kayaknya mesti ada band yang emang sederhana untuk cooling down gitu. Makanya mestinya nih ada yang cooling down nih, ya udah deh. Maksudnya pas banget gitu ketika kita masuk tuh kayak gitu. Cuman gitaran doang sederhana. Berarti bukan pengen jadi beda, tapi ya gimana? Ya secara nggak langsung emang pengen jadi beda karena emang di kampus tuh kita semua pengennya beda dari yang lain. Semua orang kayak gitu, semua orang kayak gitu. Orang Semua orang. belum termasuk bandnya. Iya. Orang. Dari dandanan, dari attitude, dari ya semuanya, dari karya yang dibikin gitu ya. Semuanya kita emang pengennya beda gitu. Sebelum kita masuk ke IKJ, terus apa yang akhirnya 3 anak seni rupa ini mengajak 3 anak musik untuk masuk ke dalam What Shoes? Ricky sama Mela itu
anak musik yang nggak anak musik. Mm-mm. Karena mereka nongkrongnya di seni rupa. Nongkrongnya di seni rupa. Iya. Jadi anak seni rupa tuh emang bisa dibilang lebih hidup suasananya gitu ya. Karena kita sampai malam tuh masih nongkrong, masih ngobrol, macam-macam lah. Nah, Ricky Mela tuh di situ, lingkungan itu gitu. Tinggalnya bareng lah ya di Tinggalnya studio bareng. apa segala macam. Kalau John? Out of Belum. nowhere. Out of nowhere. Dia alien. Iya. Nah, waktu John itu kita tuh pengen manggung di mana, terus kayaknya pakai drum kali ya. Kita sempat ngajak juga anak musik si Doni. Dia main Flute. apa? Main flute. Klarinet. Flute klarinet ya. Iya, iya. Ya kayak ya maksudnya yang kita ajak juga yang approachable ya, yang orangnya terbuka, enak diajak nongkrong gitu ya. Si Doni itu. Nah, terus suatu hari kita perlu kayak drum, yang ngajak John itu Ricky. Oh, Gitu. Karena Kayaknya lumayan berbakat nih, kayaknya gitu boy. Kayaknya lumayan berbakat nih. Ya, Boleh lah. Boleh lah. cuman emang agak pesimis ketika lo lihat John zaman dulu ya. emang kenapa? Yakin nih, kayak gini amat nih. Iya, iya. Gimana John? Ya kalau misalnya gue dari dulu kan suka kadang main di band ini, diajak main itu udah biasa gitu. Ricky main, oke ya udah. Maksudnya ajak main aja, biasa ini band No Future lah, biasa. Iya. Band-band seni rupa, seni rupa, ya udah pasti yang gak ada skillnya, Iya, sederhana. Tapi kata Ricky, musik begitu tapi lagunya enak. Oh ya udah ikut aja, bantuin aja. Tapi ternyata no skill. Ya gue gak, ya gimana ya? Aduh, gak enak ya. Ya no skill ya bisa dibilang begitu, nyetem aja susah gitu. Nyetem gitar susah. Nah itu gimana tuh? Nyetem aja gini. Waduh, gimana main nih? Gitu. Sementara dia nyetem drum. Terus kita lihat disetem Udah boy. gila drum di sana kita ajaib gitu. Ini anak Dung 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 cak cak dung dung. ya sama yang tadi dipukul. Ini anak kenapa ya gitu. Dia kayaknya JP skill nih kayaknya gitu. Jadi kalau kita nanyain impresi, nih sekarang ada 3 orang yang lagi belum hadir, lagi nggak hadir. Apa impresi kalian terhadap 3 orang itu? Sari, Mela, Ricky, dan nanti abis itu mungkin impresi kalian terhadap masing-masing. Pas awal banget 2002. Gue lo duluan John. Apa? Impresi. Kalau Ya impresi gue tadi itu. apa? Pas diajak ya udah gue ikut-ikut aja, nggak ada ekspektasi apa-apa, kayak ya udah bantuin aja, senang-senang deh. Ya, gitu. sebenarnya sih emang diawali dengan senang-senang sih. Gitu. Kalau impresi awal sebenarnya gue nggak tahu John. Cuma gue pernah nonton, maksudnya John main sama siapa gue lupa gitu di kampus kalau nggak salah, atau pas ketemunya di musik kayaknya di atas. Kalau impresinya sih sebenarnya ya kalau Rio gue udah kenal lama. Ya tadi tuh ngulang tadi tuh dia hari pertama dia sekolah dia bolos ke sekolah gue. Hari pertama loh. Hari pertama. Keren. Kan lu ngapa-ngapain hari pertama kan? Perkenalan. Baru perkenalan. Salah. Datanglah dia. Ya terus kalau Rio udah lama nongkrong basket, ngaco, ngapa-ngapain, main lah, bandel lah pokoknya. Terus kalau Ricky itu juga udah pernah ketemu sebenarnya. Jadi zaman kayak di Sleepy itu ada Pinball Records. Ricky pernah main lah ke situ karena Ricky kan main skateboard bareng sama teman-teman dari Senayan Skateboarding nih gitu. Dari geng SS ini sering banyak yang datang nongkrong bareng kita juga karena mereka pada ngeband. Impresi gitu. terhadap Ricky dulu? Impresi, wah songong banget. Wah ini anak songongnya, jadi kalau nggak kenal gue pukul nih anaknya. Asli. Gue curiga banyak sekarang kejadian kayak gitu. Cuma pas ketemu anaknya baik sebenarnya gitu, baik. Ngeselin sering, wajib. Hampir semua sebenarnya kalau ngeselin tuh. Kalau Sari apa ya? Sari tuh impresinya, Sari tuh apa yang dia pegang semua bisa jadi. Sebenarnya. Jadi ada beberapa teman-teman gua yang kayak Sari gitu ya, ada dulu Madam Misteri. Ya Wina. Dia make up bagus. Awalnya foto bagus. Nyukur bagus, nyukur rambut. Sari tuh nyukur rambut. Oh iya. Iya, barengan Om Leo kan pernah di apa buka cukur lah gitu. Sari nukang juga bagus, perkayuan bisa, cukil bisa, Nyablon apa sebenarnya kendama bisa, ya apa? Sepeda bisa. Trik-trik roller. Skate mau apapun itu, dance bisa. Dia sebenarnya bisa semuanya dia. Editing
bisa. Editing bisa, Editing video bisa. gambar bisa, ngelukis realis bisa. Wah, pokoknya Suruh jadi kontraktor bisa juga gue rasa. Iya, bisa. Enggak, maksudnya Sari tuh bisa apapun yang kerjakan Sari kalau dia mau dia bisa. Kalau dia ditekunin. Masalahnya mau atau enggak. Iya. Nah, kalau nggak mau susah. Ya, gitu. Sari, Mela. Mela apa? Ya? Dia mah slow aja, nyantai, main, lupaan. Ya, Mela tuh pertama kali gue ketemu aja bukan ngerasanya gue kayak cewek seumuran gue, kayaknya dia tuh kayaknya enak udah tua banget nih. Kayak gitulah kurang lebih sebenarnya gitu. Tapi ya Mela ya apa? Ya? Ini emak-emak banget sih. Kadang-kadang boy. Iya. Lebih. Mela itu paling natural itu. Paling lost aja gitu, nggak ada tendensi apa-apa. Gitu. Jadi tadi gimana boy? Gitu. Misalkan kita meeting nih sama White Shoes. Terus kan pulang bareng, kadang-kadang bareng nih karena sama-sama Tangsel pulang. Tadi gimana boy meetingnya boy? Ada gila-gilaan. Jadi ada di meja itu dia ikut komen. Tadi kita itu gimana ya? Iya. Badannya sama kepalanya itu kepisah. Jadi misalnya udah bertahun-tahun nih main, udah ada bongo, terus suatu saat lagi soundcheck, dia nanya ke kru, ini sejak kapan nih ada ini alat ini? Padahal rekaman udah pakai, main udah bertahun-tahun pakai itu, masih nanya, ada ini ya, lucu ya. Lucu ya. Itu impresi kalian di awal. Sekarang masih sama nggak tiga orang itu? Masih. Tapi emang karakternya begitu ya. Iya. Gitu deh. Iya. Jadi ada yang santai, ada yang diam aja, ada yang berisik. Ya gitu-gitulah kurang lebih. Cuma sebenarnya semua saling lengkapin karena hampir kalau kayak kerjanya nggak cuma ngeband doang gitu ya, kayak kita bikin apa-apa bareng, bikin apa segala macam, itu jalan kok gitu. Dengan kesibukannya masing-masing. Padahal kayak Rio ya dia udah ngurusin kayak misalkan desain apa, kayak ya cetakan-cetakan yang apalagi kan hubungannya sama yang harus dicetak di luar negeri gitu, misalnya sama label luar apa segala macam yang ngurusin dia nih gitu. Jadi udah hatam di wilayah itunya lah gitu. Kadang-kadang Ricky lebih ke misalnya ya mixingan apa dia nemenin mixingan terus mastering apa segala macam tuh Ricky gitu. Sama timeline yang ngejagain kalau kita udah mulai kendor. Ya tuh Ricky. 2020 tuh sebenarnya Ricky tuh paling teriak-teriak. Ricky paling dia ini udah harus sedia ini harus setor ini udah harus ini ya Ricky gitu. Yang menjaga timeline. Kalau enggak kita kendor. Jadi kita ngelihatnya dia temperamen. Padahal enggak sebenarnya karena dia walaupun enggak tepat waktu banget. Dia timekeeper. Dia timekeeper. Timekeeper yang temperamen. Dia tepat waktu banget. Timekeeper yang temperamen. Cuma dia yang boleh loss berarti. Kalau timekeeper kita nggak boleh. Timekeeper dia. Kalau timekeeper dia ya kita nggak boleh. Kita nggak boleh. Oke. Brengsek memang. Masih di situ. Mungkin kalian tuh sangat berwarna karena kalian dari IKJ. Atau tapi nggak juga ya. Ada juga mungkin banyak ya kayaknya. Band-band yang lain yang nggak berwarna kalian gitu. Mungkin kita flashback ke IKJ itu. Seperti apa sih ekosistem IKJ mendukung kalian untuk bermusik atau maksudnya kalian tadi bilang kalian tidak membayangkan ini bakal menjadi future gitu dan ternyata itu terjadi 21 tahun. IKJ pada saat itu ya emang pertama itu acara yang first encounter sama IKJ itu kan pas ospek ya. Itu aja di situ mungkin kita bisa ngelihat gimana kakak-kakak kita tuh bisa berbuat yang bisa begini ya gitu ya. Contoh? Abang-abang misalnya setting panggung. Kemarin kita setting panggungnya ada orang gede semua pakai styrofoam bla bla bla. Besok udah ganti lagi kayak gitu-gitu ya. Untuk mendukung acaranya itu ospek. Nah, itu juga kan bisa kayak gitu. Nah, kemudian kita ada acara musik, acara band-bandan lah hampir setiap malam. Nah, itu sih yang bikin kita semua juga pengen gitu. Band-bandannya seru banget ya. Gue mau dong kayak gitu. Kayak gitu. Dulu kan banyak banget band IKJ tuh yang bagus-bagus ya. Yang paling gue inget banget tuh misalnya kayak ada Sekarwati, ada Kebunku, Karon and Roll, ada Berisik. Berisik. Itu tuh yang bandnya absurd tapi
keren lah gitu. Kebunku band punk pakai bahasa Indonesia yang keren banget gitu, yang wah gue nggak pernah nemu itu sebelumnya gitu, karena selalu band punk itu selalu bahasa Inggris kan kayak gitu. Nah ya kayak gitu yang bikin lu juga aku juga mau kayak gitu ya. Semua jadinya berpikiran sama kayak gue gitu. Akhirnya kita gue ngeband juga deh, gue ngeband juga, semuanya kayak gitu. Jadinya kalaupun kita bosen gitu ya malam-malam, kita bisa set up drum sendiri pakai ampli kecil-kecil terus main gitar. Ya udah bikin acara tiba-tiba pop up gitu. Iya, bahasanya sekarang pop up ya. Iya, pop up terus kita ngeband masing-masing. Udah kayak DJ-an juga gitu ya. DJ juga kayak gitu. Sama. Jadi tiba-tiba pakai apa? Discman 2 biji gitu. Satu Discman, satu DVD player. DVD player. Itu bakar-bakaran atau bukan beda? Enggak beda. Nah. Itu yang pop up tadi sebenarnya. Yang pop up, iya, itu bisa terjadi setiap malam gitu ya. Terjadi banget setiap malam, kayak di Tiba-tiba. warung, di Iya. mana segala Iya, macam. tiba-tiba. Iya. Itu yang dirasain John juga sebagai anak seni musik atau Ya kalau seni musik agak beda ya Mas Nirupa ya, kebanyakan karena banyak yang anak-anak seni musik yang di semester ketiga udah mulai di DO. Karena begitu sulitnya ya mata kuliahnya, jadi banyak anak-anak yang jarang nongkrong karena harus latihan. Tiba-tiba harus latihan piano berjam-jam, terus harus latihan di sini, jadi kayak gitu. Jadi nggak terlalu banyak yang Waktu nongkrongnya. Iya. nongkrongnya tersita lah buat itu. Oke, beda banget sama seni rupa ya? Oh, seni rupa itu generasi generasi selebrasi gitu. Jadi Generasi kita tuh waktu Iya. itu kita generasi yang merayakan sebenarnya, merayakan apapun, termasuk misalnya dalam kebebasan berekspresi, berkarya, terus membuat sesuatu. Tapi kalau misalnya kita ditanya gitu ya, lu ngapa sih bikin kayak gini gitu, apa segala macam, kita jawab gitu. Maksudnya memang ada tanggung jawabnya sendiri terhadap karya misalnya. Terus ya jadi bener apapun dirayain sebenarnya. Gue jatuh dari motor aja. Iya kan? Masa lu jatuh dari Gue pernah jatuh dari motor, terus gue malamnya gue party. iya. Party gila. Kita Rio sedih, gue bikin party. Drum and bass boy, kita habis jual lukisan gitu ceritanya. Maksud gue yang hancur. Gue yang sedih, dia ngajak gue party, gue yang bopong dia pulang. Kan geblek. Dia aja ya gitu. Ya bosen tuh dirayakan gitu. Bosen nih, kita band aja lah gitu. Lu sebebas itu ya? Iya, karena emang Di era itu ya. di era itu tinggal ya. Di karena era itu, tinggal sih. Iya, karena kita di kampus bebas itu, maksudnya nginep, Kita banyak bikin yang nginep di acara, maksudnya segampang itu dan banyak yang mendukung. Lebaran Dan hari, spiritnya lebaran hari kedua aja tuh kita di kampus. Serius. Hari pertama di Hari pertama di rumah. Malam hari pertama kan udah nggak ada apa-apa. Nah malamnya kita berangkat. Karena gini, jadi banyak tuh anak kampus yang datang dari luar Jakarta. Mereka pada tinggal di kampus, banyak yang nggak pulang. Nah kita tuh biasanya datang bawa Iya. makanan. Jadi udah kayak potluck gitu rame-rame. Ya itu kadang-kadang nggak ada handphone ya. nggak ada, Jadi nggak janjian. nggak janjian, datang malam itu lu udah bawa aja makanan yang dari rumah, ada apa aja nih, bawa gua. Nanti yang lain juga gitu. Oh, kita makan bareng. Jadi itu tuh yang bikin kampus yang beneran gue bisa keputus hubungan gue sama teman-teman SMA gue. Iya, betul. Sama. Gila, beneran loh. Jadi beneran emang kalau teman-teman gue mau ketemu gue itu rame-rame karena kita masih nongkrong bareng dulu kan. Begitu kuliah hilang semua. Yang lain tuh masih bisa ketemuan, samperin apa gitu. Gua doang yang Hilang. ya udah kita rame-rame deh kita kesana gitu. Jadi udah mereka yang datang ke tim. Kadang kita ngapain, makan, nonton. Pasti ada hiburan lah, di kampus kita tuh ada hiburan gitu. Kalau lo datang ke kampus gue era itu pilihannya nonton, Ada bioskop ya. ada Karena bioskop ya, atau lo apa tuh? Planetarium. Planetarium. Tapi kayaknya enggak sih ya. Basi. Kalau planetarium lu aja sono gue. Perpustakaan ada ya. Ya kalau kampus perpustakaan pasti ada. Maksudnya di luar yang kampus lain nggak punya tuh kita ada sebenarnya. Selain itu ada Makanan banyak. Makanan. Vendor-vendor. Kan di apa tuh di depan Tempe, kan ada soto. apa namanya kayak ya Pujasera lah. kalau Gitu. asupan yang lain? Narkoba. Oh, kalau narkoba itu di daerah situ kan emang di kampung belakangnya itu kan kayak narkobanya kenceng banget ya. Mm-mm. Cuma itu ngawur parah sih.
Sedangkan di IKJ sendiri tuh nggak terlalu narkoba sih sebenarnya orang-orangnya sih. Iya, karena emang stigmanya gitu ya. Karena dandanan. Cuman sebenarnya setelah gue masuk ya, justru itu saat-saat gue yang lumayan sober ya di kampus dibandingin SMA. Oh gitu, gue Iya. pikir tuh malah Iya. sebaliknya. Di kampus tuh karena lu tahu orang-orangnya gondrong-gondrong, Iya, celana iya. sobek-sobek, Iya. pantatnya kelihatan gitu, celana sobek-sobek, Iya, terus belum lagi yang kalau datang cewek gitu ya. Ya lu tahu Zelda lah ya, Alien Punk kan. Yang kayak gitu tuh di kampus banyak gitu dulu. Termasuk istrinya Rio sekarang. Acit namanya. Itu gila, setiap dia datang tuh kayak fashion show gitu. Yoi. Dia berdua sama Rebecca ya. Wah, Rebecca. tiap dia jalan bareng. Dan itu mereka naik bis, yang gua bingung mereka naik bis. Sementara kan gua naik motor. Ini naik bis berdua begini, dilihatinnya kayak apa sama orang-orangnya gitu. Lalu di kampus kesenian, bahkan di dalam kampus kesenian aja juga masih banyak yang bikin kita takjub gitu. Anak musik siapa namanya? Andrew. Wah, Rantainya pakai- banyak banget. Rantainya banyak banget. Sepatunya ada rantai. Kantingnya pakai rantai. Iya. Hitam-hitam. Sininya rantai, Sepatu boot. hitam dari pertama gua ketemu sampai dia lulus kayaknya. Udah begitu aja terus. Iya. Nggak punya warna lain kayaknya dia. Konsisten ya. Nah, soal konsistensi apa segala macam itu juga bisa kita dapetin di kampus dulu sebenarnya secara nggak langsung. Di luar tadi ya kebosanan kita tiba misalnya apa, style, gaya gambar, terus misalnya gaya main bermusiknya, karena teman-teman kan banyak dari klasik nih gitu. Terus tiba-tiba yang ngaco-ngaco juga ada ya, ngaco-ngaco. Tapi kalau ngomongin konsistensi sebenarnya apa yang dilakuin sama teman-teman ini tuh masih dalam skup kesenian itu masih sama. Jadi ya dia masih di lingkup itu gitu. Terlepas dia kerja apa segala macam masih sama sebenarnya. Iya. Kurang lebih. Begitu balik tuh, wah, kacau lagi. Kacau. Sampai sekarang ya berarti? IKJ. Enggak juga ya? Karena sikonnya beda ya IKJ sekarang ya. Vibes-nya terus juga masalah aura tempatnya udah beda ya, karena kan gedungnya udah dipugar juga jadi sangat modern. Kalau zaman dulu tuh busuk dan banyak tempat komunal. Jadi tempat yang melting pot itu banyak. Jadi lu bisa ketemu sama anak musik, sama anak sinema, anak tari, ngobrol macem-macem. Terus banyak romance terjalin antar fakultas. Itu yang menarik kan kayak gitu kan, karena tempat komunal. Kalau sekarang sih enggak ya, karena udah terkotak-kotak tuh. Ini kantin seni rupa, ini kantin itu. Jadi nggak enak lah menurut gue kayak gitu. Padahal kan semestinya semua seni yang ada di IKJ itu connected gitu. Karena ketika lu bikin pertunjukan nggak cuma musik doang, tapi ada artistiknya, ada audionya, ya experiencing ya semuanya. Nah itu Begitupun yang film. ya hilang sih. Berarti modernisasi. Agak iya, modernisasi kayak bisa jadi agak mengkotak-kotakan gitu ya. Mungkin masalah apa ya? Profesionalitas atau misalnya as a profession gue kan Membuat jadi lebih eksklusif ya kayaknya. ya bisa. Iya begitu. Bisa jadi ya. Tapi ya memang karena bener kata Rio tadi, jadi emang hampir bisa dibilang tadi tuh setiap fakultas jadi kayak punya ruang private gitu. Dulu itu kebuka semua. Dulu kebuka, walaupun sekarang nih ya seni rupa nih ya, misalkan terus lo ya udah lo pelajarin semuanya jadinya. Satu studio itu kebuka barengan, tapi ya itu seni rupa aja. Sementara di luar kita sama anak seni rupa, sama anak tari, sama anak sinema, anak teater apa tuh semuanya ya nongkrong bareng. Tempat nongkrongnya mungkin bisa dibilang satu gitu. Jadi ya udah. Jadi bisa, nah makanya tadi kebayang nggak bisa ngide apapun setiap hari dengan ketemu orang yang beda secara latar belakang. Betul. Iya. Betul. Jadi kita lagi ngobrol gini, tiba-tiba ada yang lari nih, oh teriak-teriak gitu ya. Ini lagi makan pagi-pagi gitu, sarapan itu lari orang teriak-teriak. Tiba-tiba ada yang bawa buaya. Ada yang bawa buaya gitu. Jadi Kalau yang tiba wah, apa sih? Lagi latihan apa gitu buat olah vokal. Anak teater tuh pada lari tuh, Iya. lari muter-muter tiba-tiba teriak-teriak gitu. Boy, udah boy, masih pagi. Udah. Gitu. Iya, ya kayak gitu-gitu kan yang kita nggak pernah dapet ya selama kita di SMA gitu ya, atau di dunia luar gitu yang wow, walaupun kita ngeliatnya apaan sih ini, cuman sebenarnya itu apa experiencing hal yang baru lah. Setiap hari ada aja gitu, ada yang syuting apalah, ada yang latihan apa gitu. Dan sepanjang itu ya mungkin 24 jam gitu. Kita tidur ya let's say 2 jam lah ya. Udah bangun lagi gitu. Dibangunin dosen, kuliah. Oh iya mas. Kuliah nggak lo? Oh iya mas, kuliah gitu. 2 jam
sepanjang itu hampir 22 jamnya itu isinya ketawa sebenarnya. Iya, Ngobrol. Oh, ada siapa datang ketawa lagi gitu. Jadi gitu aja terus tuh. Dan ya itu kampus tuh. Kayak gitu tuh. Dulu ya, kayak gitu sih. Makanya salah satu cerita dari kalian, salah satu panggung yang paling kalian ingat adalah ya di IKJ. Yeah. Pasti, Iya. pasti. Manggung pertama juga masih gue bertiga sama Rio aja, kita nyelak band rock. Band rock kita selak, kita main selagu. Satu lagu aja. Kita nggak pakai lah alat-alat lu, kita bawa sendiri. Kita bawa gitu. Cuman itu makanya gitar akustik 2 sama Sari main biola. Dan itu langsung orang-orang, wow. Diem. Tadinya penontonnya itu brutal sebenarnya. Ya kan sebelum kita tuh band hardcore atau band punk yang orang-orang pada moshing apa segala macam, langsung band itu selesai kita naik yang what the fuck is this? Bertiga. Ini ngapain? Gitu yang beda. Wah, masih teriak-teriak. Kita diam dulu, udah diam, orang udah pada diam baru kita main. Wah, gila, udah. Dari situ tuh. Satu lagu, lagi dong, lagi. Ya lagu cuma satu. Masa diulang? Masa pala lu lagi. Kita turun gitu, yang band yang kita selak juga seneng gitu. Wah keren banget tadi. Mereka udah siap-siap nyolok-nyolok gitu lah buat main. Tapi ada satu kejadian juga katanya Ale hampir dilempar batu. Lempar batu? Emang iya? Enggak. Kayu. Dihantam kayu. Preman nih White Shoes nih. Berantem ada konflik-konflik kecil lah. Biasa lah, kan dulu kan acara bakar-bakaran itu ya. Itu udah ada rundown-nya nih, siapa main siapa. Cuman kan yang bikin tuh panitianya anak baru. Yang bang nanti lu main jam 9. Bang nanti lu main sini. Om tadi ntar lu main jam segini. Udah diatur sama dia. Cuman ketika acara itu berlangsung, tiba-tiba dia nih misalkan angkatan 94. Gue mau main sekarang, gue gak mau tahu. Lu bisa apa? Anak baru. Sama, gitu kan? Sama yang gini yang keren tuh. Rundownnya mana? Jadi panitianya dia nih MC-nya. Rundownnya mana sini gue lihat. Dibalik. Tulis rundown baru. Ini lo bacain yang belakang. Anjir lo bacain yang belakang. Ya bang gue udah ngomong sama itu. Jadi yang udah nungguin mau main. Marah-marah pasti. Oh lu gimana sih lu kan. Gitu. Ya gitulah ya. Ya jadi konflik, berantem, apa. Kalau kalian gitu, kalian enggak, kita di bagian yang tadi tuh yang rundown baru. Jadi band kayak apa? Apa sih? Selain berisik siapa? Ekai. Be quiet. Be quiet gitu. Be quiet apa band pang terus lo mau masuk gak? Gini gitu. Ya si Geblek itu udah datang gila. Oh iya deh masukin. Ya gitu. Udah kasih. Sementara rundown yang panitia yang benerannya udah disebar gitu. Taunya habis band ini nih gue nih bandnya. Kita siap-siap belum ngumpul banget gitu. Nggak jadi gitu lah. Marah lah. Marah. Iya. Sering terjadi berantem apa enggak? Sih enggak juga ya? Berantem enggak lah. Karena waktu itu sekarang sih waktu itu apa namanya? Cowok gue lagi manggung terus banyak copetnya dan banyaknya tuh banyak banget gitu. Di IKJ. Oh iya. Maksudnya barang hilang gitu. Iya. Kayak terus gue jadi kayak membayangkan mungkin itu betapa anak IKJ semua. Yang copet itu. Gue juga aja. Di situ gue kayak membayangkan apanya yang mau dicopet nih? Kalau dulu kita apa yang mau dicopet? Dompet nggak punya, handphone nggak punya, ya. Anjir. Wah parah sih. Yang punya cuma kayaknya punya teman banyak. Punya tahunnya beda kali. Kalau di tahun kita enggak, kayaknya aman. Apa? Kanvas. Serem kayaknya copet masuk ke tempat kita. Tempat kita terlalu horor. Maksudnya atmosfernya gitu ya. Belum lagi ada yang duduk diri di atas lah, yang bacot semua, nimpuk apa segala macem. Tiba-tiba lu lagi manggung ditutup pakai kain putih lah, apalah. Wah gitu deh. Jadi emang ekspresif. Ekspresif banget acara, audiensnya. Jadi gue nggak tahu sih kalau tadi soal copet apa segala macam ya, karena mungkin emang ada yang bisa diambil kali ya. Kalau dulu kan nggak ada yang bisa diambil. Nggak ada yang lo ambil dari beginian, gila. Busuk semua gitu. Oke. Dari IKJ dari yang tadi ekspresif tapi bebas, kalian juga nggak membayangkan ini bakal jadi 21 tahun. Tapi apa yang ngebuat kalian terus jalan? Di situ udah ada Ameng kah? Belum. Awal-awal belum. Terus Ameng itu pas kita 2000 berapa tuh Boy? 2003. Tapi iya kan jadi kita tuh si White Shoes ini diajak manggung di Bibis itu sering ada acara ya, dekat sama kampus itu di Menteng.
kita main berapa kali dan biasanya acara di Bibis itu juga yang bikin Ameng dan kawan-kawan tuh. Ada Ameng, ada Yunis, ada David, Tarigan, ada Culap juga dan lain-lain lah. Jadi kita sering main gitu, apalagi sering diajak sama Yunis. Nah, dari situ Ameng mungkin yang lihat ya, oh ini anak IKJ baru ya segala macam. Sebenarnya kita udah tahu Ameng, cuman kan urusannya seni rupa gitu ya, pembukaan pameran dari ruang rupa segala macam. Ya gitu. Terus tahun berapa ya? Pokoknya 2003, 2004 mungkin tuh Ameng baru mau mengajukan diri jadi manajer supaya kita bisa rekaman gitu. Sebelum ada Ameng kita udah pernah rekaman sekali di Bekasi tuh. Dolphin. Ya. Pokoknya intinya dulu pengen bikin rekaman supaya ada kenang-kenangan aja kan. Supaya ada kenang-kenangan. Iya. Dibekuin lah momen itu. Paling enggak karena kita udah punya lagu, 2 atau 3 lagu, sayang ya kita rekaman aja lah gitu biar ya archive lah gitu. Kita rekaman 1 lagu di Dolphin itu tuh belum ada Ameng semuanya gitu. Terus setelah ada Ameng baru kita emang baru rekaman beneran gitu. Yang di Dolphin Enggak beneran juga sih. Cuman ya hasilnya enggak gimana lah. Kalau yang berikutnya kita rekaman itu rencananya memang mau rekam beneran semua ya. Misalnya miking celonya bener, violanya bener, terus ruangannya juga terpisah dari tempat rekaman dan operating sistemnya gitu, ruang operatornya. Jadi ya diajak meeting gitu ya, makan di depan di tim ngobrol-ngobrol, iya nih gue pengen bantuin kalian, oke nggak ya gitu Ameng. Terus ya wah gile kalau ngelihat sepak terjangnya Ameng dengan rumah sakit gitu. Terus kita tahu kita sering ke ruang rupa, gue sama Rio sama Sari malah pameran duluan di rumah pameran ya. Jadi kita datang ke sana opening, ngelihat programmingnya ruang rupa apa segala macam. Sebenarnya emang ya dari 2002 ya berarti kita apanya? Ameng. Kenal Ameng iya. Dari awal masuk kuliah juga gue. Dari awal masuk 2001 bikin apa gitu awal-awal. Pasti melibatkan ruang rupa ya. Ya. Langsung berubah kah White Shoes sebelum ada Ameng dan setelah Ameng menjadi manajer, maksudnya lebih pastinya lebih. Ya kan lebih diurus ya. Betul. Lebih kayak apa? Lu di rekaman, ada jadwal panggungnya ya. Ada jadwal manggung apa segala macam. Jadinya. Dulu kan nggak ada jadwal manggung, kita kayak diajakin main, ayo. Gitu John, yang dirasain juga kayak menjadi lebih clear. Iya. Tapi kalau kayaknya gue masuknya di era ada Ameng ya. Iya. Jadi gitu. Kalau dulu kan ya band-band kampus ya udah kalau ada jadwal baru latihan. Kalau ini ya tiba-tiba main di sini, main di sini dan main di Aksara, dari Aksara habis itu kita rekaman sama Aksara gitu. Karena kan awalnya anak seni rupa nih, terus kita banyak pembukaan pameran yang dekat sama ruang rupa apa segala macem. Mainnya di opening pameran, galeri gitu. Cara-cara kebudayaan. Kayak ini band kebudayaan nih kayaknya nih. Acara-acara kebudayaan doang. Ya dari situ udah terus ya ngobrol sama Ameng apa terlepas ya ngobrol kayak temen aja memang karena Ameng ya ada di seni rupa apa segala macem, kita sering main banyak buku-buku yang bisa kita baca. Terus yang paling terpenting dari ruang rupa salah satunya waktu era itu adalah internet kalau gue. Makanya gue bisa nginep di sana. Karena dulu kalau kita mau browsing itu harus ke warnet. Ya kan, warnet depan, akses namanya. Itu browsing itu kadang-kadang loadingnya lama banget, muter gitu ya, ampun sedih banget gitu ya. Dan gue baru kena internet juga sebenarnya SMA, karena sebelum SMA SMP nggak ada. Gitu SMA tuh, wah masa-masa pencarian gitu, ngasih yang kayak musik apa lagi yang kerennya gitu, musik apa lagi ya, zaman dulu kan ada Napster misalnya gitu, di Napster itu nyari gitu, wah dengerin ini nih gitu, preview band apa gitu, band apa, terus begitupun diakses, isinya ya ngapain, emang kita ngemail nggak juga, ngapain ngemail siapa kita, tapi ya. Cuma pas habis kenal Ameng, pas kita ngeband bareng sama Ameng, gue masih ingat kita komunikasi waktu itu disuruh Ameng, kita bikin email, kita komunikasinya di email itu.
Nah itulah pengalaman gue pertama memakai email dengan benar sebenar-benarnya gitu. Tadinya lo orang purba ya? Tadinya orang purba ya? Iya, tadinya kan ya Gue kita sih SMA udah punya email. Nah, maksudnya Lu kita udah punya? memang punya email, tapi apakah kita berkomunikasi dengan benar di email itu? Enggak. Gue berkomunikasi. Karena gue Ya, kita atur jadwal, janjian segala macam, ngomongin project semuanya di email itu. Maksudnya kita menggunakan email dengan semestinya gitu. sementara kalau kita mau email, kita kan mesti datang ke warnet atau ke Ruru. Ke Ruru ketemu langsung. Iya, emailnya nggak jadi dibaca. Baca. Jadi misalnya kita datang ke ruang rupa, si Ameng ngomong, gue udah ngirim email. Oh ya, apa isinya? Mau nggak mau kan cek email gitu. langsung. Apa aja. sih? Udah panjang sih, ntar gue. Oh iya, oke, ntar gue cek deh gitu. Udah nggak dicek-cek, makan bareng. Dia cerita, udah tuh isi email itu. Jadi ya intinya gak kebaca juga tuh Tapi email. berarti archiving kita diskusi dan Oh iya, ngobrol dari- dari Gitu kan. Itu yang keren. Tapi mungkin ya, nggak tahu sini gue kebayang masih bisa dicari lagi nggak sih kayak Harusnya sih. archive kalian email Masih untuk bisa. misalnya- Tergantung Kalau ya. kan ada email yang kehack, ada yang kehack. Ada yang kehack sama sebenarnya waktu itu gue pakai Yahoo, gue inget. Apa Hotmail? Yahoo. Terus sekarang kan udah pakai Gmail gitu. Jadi si Yahoo ini nggak tahu lah isinya apalah. Buat kalau misalkan ditanya, Mas tulis nama sama email. Oh ya, emailnya itu tuh biasanya Yahoo. Ya udah. Makanya isinya udah brutal lah, ini apaan aja nih isinya. Oke. Dari internet juga MySpace ngebawa White Shoes sampai dikenal oleh record label dari Amerika. Iya. Approach-nya gimana? Maksudnya awalnya tuh seperti apa dan akhirnya yang kalian mengiyakan dan kayak jadi jalan atau pintu kalian ke negara-negara lain juga nggak sih? Sebelum MySpace tuh kita nggak ya? Nggak Nggak ada. MySpace tuh kayaknya pertama ya. MySpace terus kita ke Bangkok baru. Iya. Album pertama tuh rilis tahun 2005. Terus kita tuh ke Bangkok itu 2006. Pertama kali itu, terus nggak lama kemudian tuh baru ada Minty Fresh masuk gitu. Terus baru kita ke Amerika tuh tahun 2008. Untuk Pertama. Southwest. Itu Gitu. kita balik ke 2008. Iya. Semua orang mungkin pada saat itu pengen kayak go internasional. Kayak you name it lah gitu. Oke. Dan tapi kalian sudah berhasil di 2008. Tidak semudah itu ya, karena waktu itu masih era-eranya kalau mau ke luar negeri urusan administrasinya repot sekali. Ribet sekali. Fiskal, Ya, Masih ada wah, biaya fiskal. Ya. itu yang sedikit menghambat ya, karena pengeluaran lebih lagi kayak gitu. Karena kan kalau orang luar misalnya contoh nih ya, gua di Amerika gitu pengen undang White Shoes nih gitu, orangnya segitu banyak. Oh, fee lo berapa, sekian beres. Terus ada apa, permit, gua bayar. Udah, nggak ada tuh di negara lain. Fiskal lah, kalau ada tambahan fiskal lagi, apaan lagi tuh gitu misalnya. Jadi ada banyak banget waktu itu administratif yang cukup cukup melelahkan sebenarnya, dan juga sebenarnya nggak melelahkan juga sih, kita era itu emang lagi ketawa-tawa aja, ngisi bareng, Iya. tawa-tawa gitu. Tapi sebenarnya kita kebayang itu ribetnya, papersnya banyak banget. Itu. Ya administratif berarti. Administratifnya. Iya. Amerika, Australia, Iya, sama iya. aja. Tapi selain administratif maksudnya kalian main di luar negeri. Iya. Iya, Maksudnya- memang menyenangkan. Tapi waktu itu kan harusnya kan persiapan kita latihan, kita ngapain. Tapi malahnya waktunya habis buat administrasi. Kita Iya. harus mengumpulkan misalnya surat dari ini. Jadi waktunya habisnya di situ. Tapi ya gue juga nggak tahu ya di era kita waktu itu, ketika kita misalnya dapat kesempatan ke luar negeri, kita tuh bawa loh CD teman-teman, rilisan temen ya. Ya. Gue misalkan gue berdekatan dengan teman-teman metal gitu ya, terus gue minta gue bagi 1-2 CD lo dong, gue bagi 1-2 CD lo dong gitu, gue biar kita bawa gitu, terlepas kita juga bawa gitu, buat kita kasih tahu ke yang di luar sana gitu, untuk wah ini orangnya misalnya doi produser atau apa, wah lo dengerin ini deh gitu, band-band ini deh gitu. Siapa lagi dulu kita bawa Bundat Electric, Santa Monica kita minta, banyak deh, Brandals gitu. Jadi karena juga era itu eranya pendulum di Aksara yang sebenarnya kita tuh kumpulnya bareng, jadi enak banget
gitu collectingnya gitu. Gue mau keluar nih, ini gue mau kasih tahu ke mereka bahwa musiknya Indonesia tuh emang nggak gini doang, nggak gitu doang, nggak gitu tuh. Di era yang bersamaan nih. Jadi kalau lu kesono tuh dengerin musiknya ya gitu aja. Basi ya, iya. Kerenan band teman gue ini, gitu. Pas biasa aja. Sebenarnya kalau yang katanya indie rock, ya, kalah nih sama indie rock teman-teman kita nih, boy gitu. Tuh ya. Yang dibilang pencapaian ya, misalnya ketika kita nyampe sana tuh, wah bandnya basi semua gini. Gue misalnya ada band rock gitu yang, elah ini mah kerenan teman-teman gue. Iya, gue kayak rada kecewa gitu. Kecuali lu nonton yang nama-nama besar ya. Kemarin waktu itu gue nonton si Dinosaur Junior main sendiri gitu, Jam Asisnya main sendiri. Itu kita udah kenal dia. Iya, kita emang ngefans gitu. Terus Moore main sendiri gitu. Wah, gila ini. Kita udah kenal dan kita ngefans misalnya. Wajar. Kalau yang sama-sama baru, lo baru, gue juga band baru. Lo kan baru pertama nonton gue baru pertama nonton lo. Jadi pas nonton, ceritanya apaan sih? Impressionnya sama band-band Amerika waktu itu ya kurang mengena sih gitu. Jadi kita kayak gini doang. Makanya beruntung kita bawa CD-CD itu yang kita bisa pede gitu. Band Lokatro nih dengerin band temen gua, makanya gitu. Daripada lu dengerin dia, nih lu dengerin temen gua. Lebih keren-keren kayaknya. Ya gua ngasih segini nih gua ke siapa? Minty Fresh tuh. Orang Minty Fresh. Lo dengerin deh tuh. Siapa tahu ada yang cocok sama yang dengan selera lo kontak aja, ada kontak kok, ada emailnya kok di semua CD-CD-nya gitu. Tapi bener gak kalau Minty Fresh tuh kayak jadi jalan kalian untuk ke internasional? Tapi gue jadi pengen ke sana. Apakah tujuan kalian bukan go internasional? Enggak ada tuh go internasional. Tapi memang Minty Fresh waktu itu kerjasama dengan medianya cukup bagus ya. Karena sebelum kita main di Southwest kita masuk di beberapa liputan dan setelah main kita juga masuk di media-media besar, Rolling Stone, Billboard, Rolling Stone, New York Times, Vanity Fair. Jadi keren juga. Jadi kayak era itu ya. beberapa band yang patut disaksikan di Southwest ya, Southwest. Jadi masuk di media-media itu. Jadi lumayan exposure-nya cukup bagus dari Minty Fresh. Tapi sebenarnya bukan tujuan kalian untuk go internasional. Kita nggak punya tujuan. Sebenarnya tujuan kita go nasional. Kita waktu itu pengennya ke pelosok-pelosok sampai Indonesia Timur. Cuma waktu itu kayaknya belum terdengar sampai situ ya musiknya Wisius ya. Jadi agak susah gitu. Waktu itu kita masih mainnya cuma Jogja, Surabaya, paling jauh juga Medan ya. Bandung. Makassar gitu. Makassar belum ya. Waktu itu belum Makassar. Justru sebenarnya tujuannya yang kayak Salatiga ya. Trenggalek. Misalnya kayak gitu-gitu, justru pengennya kayak gitu. Lamongan, Purworejo, soto, iya. Makan soto. Sekarang tapi udah ke go nasional yang dalam artian malah kalian udah beneran turun ke tempat-tempat kecil itu belum? Belum tercapai sebenarnya. Atau gini biasanya yang malah kalian main di Cenai ya? Kan aneh gak sih? Iya. Ini anomali emang nih. Mauritius, Afrika. Kadang-kadang gini. Kalau main di luar negeri tuh ya, kayak kita nggak pernah mikir kita pengen gitu, misalnya kayak main di Jepang, main dan Brazil, misalnya di mana. Cuman itu kayak jalannya ribet ya kayaknya, atau jauh ya, atau effortnya mungkin, atau mungkin apanya segala macam pertimbangan. Tapi mestinya di Trenggalek kan nggak sesusah itu. Gitu di Salatiga mestinya bisa. Gue curiga nih dari kota-kota yang disebut dia tadi itu kan berdekatan misalnya sama Semarang gitu. Kita sering main ke Semarang. Jadi anak-anak itu pada ke Semarang. Iya benar. Gitulah. Sebenarnya sih kalau ke kotanya main di kotanya banget yang kita pengen tuju gitu ya memang mungkin mereka aja anak-anak situ aja kalau nonton ke kota sebelah gitu yang deket juga jaraknya gitu. Jadi mungkin kota-kota tetangganya Jogja, kota-kota tetangganya mana lagi? Solo, Semarang gitu kan. Kita memang Tapi jangan untuk kota-kota kecil jangan berkecil hati. Maksudnya kalau kita dapat undangan seperti itu kita malah excited banget. Parah. Kita main di Jatiwangi waktu malah itu. Malah kita bela-belain sebenarnya. Keren di Jatiwangi ya. Jatiwangi oke. Kece banget dibayar pakai pepaya sama beras. Sama genteng. Bawa beras, bawa beras. Pokoknya dibayar dengan sumber daya alam ya. Yang bekerjanya juga orang-orang SDM-nya orang-orang situ semua. Jatiwangi Art Factory.
Diundang sama mereka. Sebenarnya kita lagi tour ya. Lagi. Tour ke kantong-kantong, bisa main di mana? Earhouse. Oh iya. Earhouse, terus kita ke Jatiwangi, terus kita kemana lagi? Lupa gue. Jogja ya? Mes. Mungkin. Ya gitulah, kurang lebih kita main di kantong-kantongnya teman-teman nih. Ini sebenarnya ada beberapa kantong kecil yang nggak boleh ditinggalin loh. Ini perlu di highlight loh gitu, karena mereka punya effort yang cukup bagus loh buat sekelilingnya nih gitu. Jadi kita as a band juga dulu memang kita selalu main di tempat kecil. Sebenarnya kita tuh ya main di panggung gede main aja di panggung gede, tapi kalau main di panggung kecil tuh kita lebih Ya lebih berapi-api intimate, lah. lebih vibes orang tuh kan lebih deket ya, lebih serasa gitu. ya enak, bisa toyor-toyor orang. Lu yang sering noyor ya. Oke, tapi kita bahas ke masih internasional. Ale pernah bilang kalau misalnya White Shoes bisa diterima karena kalian membawakan lirik bahasa Indonesia. Iya. Tapi band-band lain yang menggunakan lirik bahasa Indonesia juga bukan kalian doang. Betul. Jadi menurut kalian apa formulanya mungkin atau Sulit dong. Ma. Kita kan band yang mungkin gak ribet ya gitu. Kalau gue tadinya kita kebayang ngikutin skill yang John maksud awal tadi gitu. Jangan-jangan emang nggak kemana-mana nih band. Karena ya skill banyak banget gitu. Lo mau lawan jago-jagoan mau gitu. jago-jagoan gitu. Mau jago-jagoan nyetem misalnya ya susah. Cepet-cepetan nyetem. Ada yang ada lombanya. ada yang dia bisa nyetem pakai kaki. Oh. Kakinya bisa begini. Teng, nggak boy, teng gimana suara dia mulutnya kayak lo bener aja, jadi gitu, jadi lucu jadinya. Nah, ya dengan simplicity-nya White Shoes secara tidak langsung gitu ya, terus dengan ngelihat dari awal yang cuma bikin lagu 2 chord doang gitu ya, gue pernah bilang sama Mario, wah ini kan Doi kan anak punk gitu, wah boy, punk tuh 3 chord, kita 2, kita lebih parah dari punk. Kita lebih hancur berarti ya kalau dibilangnya. Bikin 2 chord doang gitu, mondar mandir ikut. Anjing pegel juga tangan ternyata. Nah, terus lambat laun karena ada Ricky, ada Mela, ada John gitu ya yang lebih musikalitasnya lebih inilah ya lebih. Tapi kalau referensi sebenarnya bareng-bareng tuh. Tapi kalau misalkan skill ya udah pasti anak-anak musik lebih jelas karena nih wilayahnya musik. Karena kita ada di seni rupa juga, ya visual juga akhirnya kita tampilinnya dengan begitu pakai foto era itu, album pertama yang motret Ameng ya. Jadi itu satu secara visual, terus yang kedua kalau manggung kepengen rapi, belilah baju second, warna-warni, cowok-cowok pakai warna-warni, udah gila waktu itu. Cuma kalau kita manggung kita cuek, lama-lama setelah kita manggung ada orang lewat pakai baju bunga-bunga, mukanya kagak dapat lagi. Nih anak mau kasihan amat nih anak nih. Wah kasihan. Kalau kita kan pakai di panggung. Kita ya. kan buat manggung. Iya, bunga-bunga gitu. Kena lighting jadi bagus ya. Kena lighting kece gitu. Ini anak kumisan, berminyak, keringetan. Ya bajunya bunga. Gila boy dia udah pakai bunga. Itu era pensi lah misalnya. Ya dulu semua orang lagi anak SMA itu kan semua pengen jadi upstairs, semua pengen jadi berandal, semua pengen jadi siapa gitu. Jadi White Shoes itu susah ngedapetin baju-baju bunga-bunga antara turunan dari bapaknya teman-teman atau ibunya teman di second hand gitu. Nah, kayaknya tuh udah bagian dari gimana kita dandan, gimana kita ngomong, gimana kita appearancing setiap kita manggung, terus udah gitu secara musik juga sebenarnya nggak berat-berat banget. Semua keluarga itu kalau lo dengerin White Shoes, anak kecil lagi joget-joget, kakek-kakeknya juga. Aryan tuh nyokapnya ngomong nonton di apa ya di MTV atau apa gitu. Wah, Yan gitu. Apaan ini nih gitu. Ini teman mama gile. Ini era-eranya mama. Ya enggak, Ma, ini teman gua. Katanya ini teman aku gitu. Kebayang enggak tuh? Seumuran Aryan tuh. Nyokapnya pasti kan wah udah teman gua nih dulu gitu. Padahal, nah, itu ya nenek-nenek apa segala macam semua kayak kakek gitu tuh anak kecil. Yang pas kita main di South by Southwest itu ada satu media yang nulis kita tuh kayak mengingatkan si jurnalisnya ini sama Love Boat. Love Boat itu ada serial Amerika tahun 70-an yang tentang kapal pesiar.
Lu ntar googling aja lah ya. Mm-mm. Ya itu kan situasi kapal pesiar tuh yang tiap malam ada pesta, ya kayak gitu-gitu dia mengingatkan. Nah, lo bandnya katanya. Nah itu kita bandnya gitu, kayak band dari Love Boat itu gitu. Jadi jadi banyak mengingatkan orang-orang pada sesuatu yang mereka relate gitu. Ketika mereka mendengar, Iya. ketika mereka melihat, ketika Iya. kita berbicara, kita ngomong gitu sebenarnya. Gimana John? Ya, saya setuju. Ini sisa-sisa Loveboat yang dulu ini yang aslinya. Karena waktu itu kita di Southwest kita pakainya putih-putih semua. Jadi begitu kita di jalanan di festival itu terang fokusnya langsung ke situ. Iya. Gitu. Orang akan langsung begitu lo datang jalan gitu, orang pasti anjir ini putih. Itu gara-garanya kita ngelihat fotonya Bimbo. Wih, ada fotonya Bimbo mereka pakai putih-putih terus pakai scarf gitu ya. Wah, anjing keren juga ya. Wah, ini South by Southwest bisa nih kayak gini nih. Dandan lah kita kayak gitu. Si kalau cewek-cewek pakai putih terus bawahnya ada gold-goldnya gitu ya. Jadi di South by Southwest tuh ibaratnya satu distrik yang jalan raya ditutup semua, bar-barnya tuh buat venue. Jadi festivalnya kayak gitu. Di luar banyak stall makanan. Jadi ketika kita dandan kayak gitu kan agak beda ya. Itu juga eranya tuh semuanya tuh masih rock and roll lah, indie rock lah. Melodic Indie ada rock. No Effect main ya. Iya, No Effect main. Ya kita tampil kayak gitu terus bagi-bagi flyer ya mungkin jadi impresinya agak beda ya. Gua pikir di luar bakal lebih bener nih enggak? Pangrok juga sama. Pantesan kita lewat semua pada bengong ngeliatin. Wah, gila. Berarti maksudnya itu kalian the whole package atau iya nggak sih? Yang tadi disampaikan Ale itu tuh jadi kayak kalian punya the whole package, bukan cuman hanya musik aja, bukan hanya visual aja kayak. Iya, betul. Ya, kita bisa dibilang kalau orang ngomongnya sekarang ya nih di mereka pada punya ideologi dan atau mungkin mereka punya attitude tertentu nih gitu yang soal keperpihakan kepada yang baru misalnya, kepada tempat yang kecil, kepada gitu-gitu dan seterusnya itu nggak bisa dipungkiri bahwa White Shoes itu mereka ada di bagian apa ya, era-era semua orang lagi susah karena semua itu diambil sama media-media besar atau label-label besar, ada band barengan sama yang lain juga tentu gitu, band-band yang lain. Sepakat nggak sepakat kita nggak ngobrol tuh breakthrough juga buat era itu. Jadi makanya sekarang ya diom-omin pada kemang om. Wah gitu, mereka sih enggak. Ya mungkin itu dan kalau teknis mungkin riders yang tidak menyulitkan lah, yang bertele-tele yang itu untuk mempermudah. Karena kalau sulit mereka mau ngundangnya juga Males ya, ribet ya. Ribet. Tapi ngomongin yang tadi Ale bilang, ngomongin era itu bener juga ya, kayak mainstream ya yang itu dan kalian bisa berada di posisi itu tanpa tergoyahkan. Kenapa kalian mengambil posisi itu? Apa itu memang posisi yang paling ideal untuk kalian? Iya, sebenarnya kayak gitu ya. Jadi si album pertama itu kan 2005 itu dirilisnya sama Aksara. Cuman waktu itu juga kerjasama sama Universal. Jadi semua produksinya tuh di handle sama Universal. Kebetulan gue sama Sari yang ngurusin album itu ya, secara packaging gitu. Cetak apa kita udah mikirin semua desain, semua dan semuanya tuh packaging udah kita pikirkan dan tibalah saatnya kita meeting sama orang Universal nih. Oke. Kita dimarahin karena nggak bisa nih kita ngeluarin album dengan packaging seperti ini. Bon Jovi aja albumnya kayak gini, Bon Jovi. Gue langsung gila sama Bon Jovi, gue ketawa-tawa sih lemari. Udah gila nih. Ya intinya packaging yang kita pengenkan itu Digipack ya Digipack itu tidak sesuai sama ininya Universal lah. Terus ya intinya dia pengennya jual case biasa gitu. Intinya kayak kita bilang ya kalau nggak mau bikin kayak gini ya nggak apa-apa, ya nggak usah. Kalau lo nggak mau ya udah nggak usah, kerja sama. Gue maunya begini, ini bagus karena kita udah punya konsep sendiri ya untuk si album itu gitu. Ya dari situ kita juga sadar ya, kerja sama orang-orang yang kayak begini tuh nggak works ya. Ya udah nggak usah diterusin. Kalau emang works ya nggak apa-apa, kayak ngobrolnya enak apa segala macam. Cuman kalau nggak works ya, jadi ya kita milih sih, lebih milih masalah kerjasamanya sih.
Gitu. Bukan karena kita pengen ngelawan, enggak. Ya, waktu itu kan kita ya sama Universal tuh karena ada Aksara kan, kerjasama gitu untuk si White Shoes nih. Kita bikin kebetulan ada band namanya White Shoes, begitu dia mau keluar, si Universal juga melihat misalnya ya White Shoes juga gitu ya, sepak terjangnya apa segala macam, doi. Gue mau dong, yuk kita bareng yuk. Gitu. Baru tadinya kalau work sebenarnya lucu ya, karena label dengan label kerjasama. Mereka yang distribute, sini yang mereka juga pun yang produksi, tapi sebagai master rekaman dipegang sama Aksara misalnya gitu. Label besar dengan label kecil waktu itu yang jalan bareng. Itu kalau kejadiannya smooth aja dan baik-baik aja sebenarnya sih ya bisa jadi patokan gitu buat yang lain untuk wah bisa juga nih label. Sayangnya Dulu kurang punya label, gue cocok. punya label. Sayangnya kurang cocok. Bandnya bandel. Bandnya punya keteguhan yang cukup kuat. Jadi Bon Jovi bodoh. Makanya gue set referensinya Bon Jovi banget nih Pak. Superman sih, tata kita Superman guys ini enggak ya? Iya. Oke. Tapi di balik itu semua ada juga tim produksi kalian yang udah dari lama banget. Sama lah, tua bareng ya. Iya. Tua bareng. Iya. Iya juga ya, tua bareng. Kuliah bareng juga ya. Kuliah bareng juga. Yang dinamakan Warga. Warga yang di Kapas Company. Ini dia yang namain nih kalau nggak salah nih. Gimana? Kenapa dinamakan Syuting ya, Warga? Lagi syuting. Iya, Dan jadi kenapa orangnya tidak ganti-ganti? masalahnya orangnya gak ganti karena emang ya kita berteman sama orang-orang ini ya, pada awalnya semua berteman ya. Kita kenal sama Jarot udah lama, sama Sikil udah lama, sama Bala, terus dulu ada namanya Resi, dulu ada Cae, Bolot, itu teman kuliah semua. Adit tidak. Itu temen, ya Adit itu kenal gara-gara pameran. Ya, Itu tahun 2002 tuh kenal Adit. Ya itu jadi awalnya emang temenan dulu, terus kita ajak, gue mau manggung, lu bisa bantuin nggak? Awalnya selalu kayak gitu. Jadi dan emang cocok ya. Jadi nggak ada perlu diganti, kecuali kalau dia nggak bisa. Ya, Gitu. ya. Nah, nama Warga tuh gara-gara kita syuting video klip Kisah dari Selatan Jakarta. di rumah Ameng Di rumah Ameng. di Manggarai. Itu kita lagi syuting nih begini. Mereka pada nonton ini kayak warga lokal sekitar. warga nih. Iya. Nggak, kita syutingnya di ruang tamu. Iya. Mereka di luar nengok dari jendela Jendela, gitu. kayak warga-warga yang ada syuting apa sih ini gitu. Warga-warga nih ngapain sih? Makanya dinamakan Warga. Warga di Kapas Company. Iya. Yoi. Tapi kayaknya itu jadinya karena dari temen ya, jadi kayak hubungan profesional, jadi bukan cuma hubungan profesional ya. Ya. Iya. Udah kayak keluarga sih kayaknya kalau gue sih ngerasanya hampir semua. Ya, jadi makan abis main kita juga makan bareng-bareng. Makan bareng. Sama apa yang kita makan mereka makan. Gitu. Nggak dipisah kayak lo kru nih artis gitu, itu kan ya industri yang buat ya gitu. Sementara kita kan ya sama. Kita Pesawat selalu juga nggak ada yang pesawat, ini hotel. bisnis, yang ini enggak, hotel juga. kita bisa sama. bilang bahwa kalau emang kita mau industri ya kita bikin aja sendiri industrinya. Gitu. Kalau kita kepengen senang-senang ya kita bikin aja acara senang-senang kita sendiri. Logikanya bisa begitu karena logika kemandirian tuh jadi salah satu. Si White Shoes ini kenapa sampai sekarang masih ada? Karena nggak ada yang undang kita, santai kita bikin acara sendiri. Iya. Dan di Warga itu mereka kerjanya bukan profesional kru ya. Mereka ada profesi lain sebagai desainer di perusahaan A gitu. Ada juga yang punya usaha wirausaha Furniture, interior kayak gitu. Jadi ini warga hanya membantu kita sebenarnya. Jadi bukan profesional. Jadi sampai sekarang ya dari dia belum kuliah sampai lulus katanya itu dapat duitnya dari White Shoes katanya. Sampai tugas akhir, sarjana, pacaran, nikah, punya anak. Masih warga. Warga. Jagoan kita semua tuh. Karena di cerita-cerita kalian juga sering menceritakan mereka kayak yang Sikil, yang maksudnya gue sering mendengar nama mereka lah. Kayak Skill nih, dia tahu. Dia tahu Sikil. ya itu soalnya namanya aja udah unik jadi gue ingat. Kayak, katanya mereka di salah satu interview pengen juga sampai tua bareng kalian. Oh iya. Oh ya bagus. Ya, udah pada tua, santai aja.
Berasa masih muda mereka. Songong nih anak-anak. Em, Jadi Waichus tuh sangat santai kok. Kalau main dong sini enggak. Kita harus ngambil main ini nih, misalnya Ameng gitu. Kenapa harus diambil? Ameng ngasih tahu tuh. Kita belum pernah main di sini. Acaranya keren banget, bagus. Di-build sama community base misalnya acaranya sampai sekarang kita belum pernah main. Yuk kita main. Gitu jadi geng, ini ada acara nggak ada duitnya. Tapi acaranya amal, ini bagus banget misalnya. Dulu kita pernah main sekaligus buat donasi juga dan informasiin. Termasuk salah satunya yaitu Rumah Sakit Gaza tuh. Rumah Sakit Indonesia di Gaza itu salah satunya kita dulu pernah ikutan. Macam-macam ya boy. PMI apa segala macam. Jadi kita tuh nggak melulu. Panti asuhan apa. Jadi kita memang nggak melulu soal ekonomi yang transaksional. Nggak gitu. Waichus tuh gitu. Jadi mungkin di wilayah itu juga kayaknya menjawab tadi ya soal balik lagi ke 21 tahun apa gitu dan ujung-ujungnya pasti jawabannya sama lah. Masih fun gitu, masih oke, masih ya, kita bakal jadi kayak anak kecil lagi kalau kita ketemu lagi misalnya gitu. Dan itu itu obatnya tuh kayaknya. Bagusnya lu punya pekerjaan lain di luar Waichus adalah ketika lu nongkrong lagi ke sini. Wah, Dewasa dong. iya. Nggak bisa. Mana ada dewasa. Jadi rekreasinya di Waichus. Iya. Stresnya mungkin di kantor. Iya, iya. Rekreasi. Lu butuh pressure kan dalam hidup lu kan. Silakan kantor, silakan berwirausaha dan lain-lain. Kembali. Ketika di sini nongkrong lagi tuh seneng banget semua. Ya katanya Ricky suka memintanya dewasa dong gitu. Iya itu. Dewasa dong. Dia minta dewasa. Nggak soalnya gue tuh suka kalau ketemu klien gue bercandanya kayak gue sama lo gini boy. Ya yang salah lu berarti. Geblek ini. Bercandanya lebih kasar, lebih apa, jambak-jambakan gitu apa. Itu biasa lah. Gitu disamain sama dia. Tapi ngomongin warga, kenapa mereka selalu cek sound dengan lagu Rumah Sakit ya bukan lagu Waichus? Nah, Karut mungkin tuh. lebih- Susah mainnya iya. kayaknya. Susah main Bisa Waichus tuh. susah. Skill. Ya mungkin karena range suaranya Sari kan tinggi. Kalau Rumah Sakit kan lebih rendah range-nya. Kayaknya nggak Rumah Sakit doang ya kadang-kadang apa ya gitu. Netral. Netral, Rumah Sakit, siapa lagi? Iya. Apa The Yang Clash mereka, ya? yang mereka suka aja gitu, Yang mereka doyan suka, aja. iya. Dari 6 personil ini, kalau Ale tuh banyak improvisasi gak sih? Dalam kehidupan. Oh hidup. Secara general ya. Jaing. Improvisasi semua orang kayak berimprovisasi Iya. gitu. Cuma pada tempatnya atau tidak gitu. Nah, itu yang penting. Nah, kalau gua pada tempatnya. Nah, Rio kadang-kadang nggak pada tempatnya. Ya rebel aja. Nah, pembelot dia. Karena improvisasi kalau udah pada tempatnya terus, Hah? jadi nggak improv lah. Iya, benar. Kita ngomongin ciri khas deh, masing-masing. Kalau Ricky? Ricky apa ya? Kayak, Jadi, Ricky Tempra. Mumpung gak ada orang ini. Iya. Tapi suruh nonton aja kan. Iya. Bangke lo gitu. perfeksionis, Siapa? Ricky atau enggak juga. Bisa. Bisa lah. Bisa Cukup- ada dia. cukup Ada menyiapkan ya. nilai-nilai itunya lah. Perfeksionis, ya. Di kelingking ya walaupun dikit di kelingking doang. Iya, iya. Secelup kelingking cuk. Nah, itu tuh. Perfeksionis ya itu. Kalau ada yang dia nggak setuju, dia langsung akan ngomong. Itu Ricky, speak up dia. Dia ada terus ya kayak gua dong ini tapi jadi dirinya gitu. Terus kita dipaksa untuk jadi dirinya juga, kita nggak mau. Makanya John nyantai, tenang, zen, relax, ngambang, floating, nggak di tempat. Gimana John? Iya. Gitu. Oke, Mm-mm. John, setuju? Ya, sih. Tuh kan? Ya kan? Ya kan? Suaranya aja nggak pulen, Lebih masih baik ngambang dia kita di menghindar, air. kalau masih mau umur panjang hindari konflik. Ya, nggak usah berdebat-debat gitulah. Ya, 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 aja. ya. Kalau ini iya, nanti baru di belakang kita improvisasi. Nah, gitu. Tidak pada tempatnya. Jarang, dia paling jarang marah dia. John nggak bisa John, marah dia. nggak bisa marah. Pernah marah gak John? Pernah? Mau gue tebalikin nih. Maksud gue di Waichus. Oh dia pernah marah dia buat kita berdua boy, kita sarapan boy. Gara-gara sarapan ya. Gara-gara sarapan. Oh dia marah-marah. Oh tapi udahlah kasihan. Kasihan gitu.
Karena kalau teman-temannya seperti binatang memang harus dimarahin. Kalau diajak ngobrol baik-baik nggak bisa. Jadi ya seperti binatang harus dikagetin, diteriakin harus kayak gitu. Memang. Asal lo binatang emang teriak-teriak. Iya, Jahat harus lo. hus gitu. Terus kalau di sebelah, jangan di sini dong, hus. Ini nggak bisa, harus hus. Nah, harus. Berantem gara-gara Dia manggil gue binatang dia. Gue dipanggil binatang sama dia. Kalau setan udah biasa. Kalau binatang nggak bisa diatur. Setan masih bisa diatur kayaknya. Masukin ke botol. Masih. Mana lagi? Masih bisa Masih diusir, bisa diapain. Wah, ini nggak bisa diusir. Setan nggak ngusirnya bisa. harus pakai cuman Iya gitu, doang. bisa. Iya. Binatang nggak Binatang bisa, bisa. nggak bisa diatur jadi. Binatang. Ya gitulah. Jadi kalau ciri khas Ale Binatang, nggak manusiawi lah pokoknya. Gitu. Jadi gue doang yang boleh ngelakuin apapun. Jadi lagi nge-DJ bisa kencing di belakang DJ. Nah itu kan binatang tuh. Gimana tuh? Binatang. Semua orang komplainin ke gua. Itu temen lu tuh, itu temen lu. Kenapa sih? Ini gak ada yang ngomong ke dia apa langsung? Semua orang ngomong ke gue, temen lu. Sebelum gila. itu juga lu panggil gue binatang tuh gara-gara apa? Gue lupa. Ya banyak lah. Ini banyak Kelakuan, ya. karena Ya, kelakuan. Kelakuan gue. Karena kelakuan binatang. lagi berarti Ale mengakui itu tadi. Iya, binatang. Skill oke lah ya. Jadi kalau gini nih, ya memang. Santai. Dah, lanjut yang lain. Kalau manusia kan, kalau binatang kan nggak masuk neraka ya, Le? Enggak ya? Iya kan ya? Terus di mana tuh posisi nggak di surga juga dong? Enggak, ya aman. Aman aja pokoknya ada Aman. lah pokoknya. Aman. Binatang. Sari, Mela, ciri khas. Tadi Mela udah lumayan. Oh iya. Sari ibu rumah tangga. Ya. Sari tadi itu segala bisa ngejahit apa. Dulu tuh Sari yang cukurin rambut gue, rambut Rio, Gue juga. John, Semuanya, semua. Ricky. Mela pernah, Ricky. Ya, Jadi craftsmanship-nya oke lah. Yoi, tinggi. Craftswomanship-nya. ya Tadi Mela udah ya. Mela udah. Kalau Rio Rio. kurang berkarakter ya. Karakternya adalah tidak berkarakter. Gue yang paling ngeblend. Karena katanya kalau karakter itu pada tempatnya, maka buat apa karakter gitu. Ya kan? Jadi dia harus tidak berkarakter. Supaya berkarakter. Supaya berkarakter. Karakter Rio adalah tidak berkarakter. Dia lebih banyak lah soal desain apa segala macam gitu. Dia anak lukis yang desainer dia. Gitu. Gitu Rio. Dia taste sebenarnya salah satunya. Rio punya taste yang bagus. Yang lainnya tasteless. Nah, gitu. Enggak lah. Balik lagi kalau diulang-ulang tes juga. Ya kayak improv gitu ya. Improv kalau pada tempatnya terus ya nggak improv lah. Kalau taste Kenapa? tadi kalau dihubungin ke improv. Tes itu sama aja kayak bohong. Kalau diulang-ulang jadi kebenaran. Yoi, betul. Oke. Akhirnya jadi terbentuk. Ya, iya aja dia nggak mau konflik. Dia nggak mau konflik. Udah terlalu banyak perdebatan gitu. Oh, dia maunya ini, dia maunya ini. Kadang-kadang lu suka ngeliat gitu ya. Di band ini kan 6 orang. Isi palanya tuh banyak banget bagasinya gitu. Makanya albumnya lama. Kadang mau foto mindahin ini aja. Yang pindahin yang ini, jangan di sini aja. Ini dipindahin, ini nggak usah. Ini. Nah, jadi nggak jadi foto habis itu. Tapi ya karena semua punya kesempatan untuk nyampein gagasannya sebenarnya. Ya. Mungkin itu juga jadi kaya ya. Iya, makanya Kaya dikasih itu kan kuota bukan- aja satu orang satu. Ya. Kaya tuh bukan soal duit berarti kan. Iya, Jadi ide, gagasan, waktu waktu. itu lumayan. Kita sangat kaya raya. Tapi sekarang enggak sih, nggak sekaya raya dulu ya waktu ya. Enggak, waktu udah sudah. Udah pada susah. Nah tuh ngomongin Ya. waktu ya. Iya. Kayak iya nggak sih? Gue ngelihat kayak Ale banyak banget manggung, kayak waktu untuk kalian berpikir kreatif tuh masih ada nggak? Maksudnya gue pertanyaan gue lebih kayak dengan kesibukan kalian dengan masing-masing, gimana caranya kalian terus berpikir kreatif atau akhirnya 2020 juga rilis gitu, padahal dengan kesibukan kalian. Jangan jadi manusia. Jadi binatang. Jadi binatang. Jadilah binatang. Karena kalau berpikir kayak manusia, kreatifnya tuh kebaca semua. Iya. Jadilah binatang. Maka perilaku apa yang dikeluarkan Insting itu nih. Berarti ya insting. wes.
Surviving nih, insting ya. Survival juga Kalau salah satunya. kalau harus gigit gitu ya. Makan gitu. Ya sebenarnya dengan melakukan hobi itu dan nongkrong, karena Nongkrong kalau sih, di rumah iya. aja nggak ada pembahasan-pembahasan, Nggak progres. nggak progres tuh. Kalau kita misal di suatu kota nyampe terus kita diem aja di hotel atau ngapain, Itu selalu bilangnya keluar katanya itu, nggak progres nih. nggak ada progres. Nggak ada Lu nggak progres. melihat sesuatu, lu nggak Oh. mempelajari Lu sesuatu. lu kayak lu nggak mau ya bener, lu nggak kayak nggak mau mempelajari sesuatu atau lu nggak mau ketemu dengan sesuatu atau ketemu sama orang lain atau apa. Jadi lu nggak punya progres apa, jadi ya udah lu stuck aja, lu kayak punya waktu yang ya walaupun kadang-kadang ya tadi itu manusia itu kan butuh istirahat nih ya gitu. Jadi Manusia. kalau nggak kemana-mana ya wacananya Nggak akan perlu. yang dibahas itu aja gitu. Jadi kita perlu ketemu orang ini, ketemu di sini, ke sini, belajar ini, belajar itu supaya nanti kalau ketemu lagi banyak ide-ide yang masuk. Yang masuk akal dan tidak masuk akal ya. Akal siapa? Manusia. Ya, nah itu kayak zaman kuliah dulu ya, kita punya yang tempat komunal itu ya kayak Iya. kantin. Lu ngelihat berbagai macam orang dengan berbagai macam karakter. Nah itu jadi inspirasi buat kita. Cerita lu dengan dia, cerita dia konfliknya gimana. Itu bikin kita kaya. Sebenarnya ya kayak gitu sampai sekarang pun. Kita bagi waktu nggak ada yang perlu dibagi, udah jalanin aja. Kreasi tadi proses Ada yang- Iya, iya. berpikir itu kayaknya hampir Ya maksudnya nggak santai, nggak kita prioritasin, bukan prioritas misalnya ini jam segini gue harus segini, jam segini harus Enggak. segini. Enggak. Aman aja. Gitu. Jadi, atau gini sih menurut gue, emang pada saat proses berpikir atau proses kreasi itu emang dibayanginnya orangnya lagi ngapain sih? Oh, makanya. Ya kan ada yang gini, bengong, itu bukan berproses. Pada saat lu bengong gini-gini, lu tuh bukan filsuf Yunani, ya. Filsuf Yunani aja datang ke tempat-tempat, ke tempat orang sakit, baru dipelajari, gitu terus. Ya kan orang-orang filsuf-filsuf era kebesaran Arab misalnya gitu atau Persia itu, ya lo lihat aja mereka datang ke satu tempat ngelihat apa ini baru dapat ide, possible nggak ya dijadiin gini, jadilah kedokteran. Ibnu Sina misalnya, testing, yuk cobain yuk, nyetrum, oh udah, bikin teko meledak dor, tangannya buntung gitu, terus udah, tapi terus dicobain sampai akhirnya teko yang sekarang kita pakai misalnya. Jadi proses kreasi itu nggak bisa tuh yang gini. Ting. Kapan sih kita Iya. Eureka? Wow, saya menemukan ini. Gak ada. Ya nggak sih kayak ting. Wah, saya Terus enggak. dari ngobrol-ngobrol, ini terus ngeliatin si Itu. ini, ini jadinya. Jadi Tumbuh. keseharian kita ini yang sebenarnya jadi proses kreasi kita menurut gue. nah ini sama nih kayak tadi gue baru nyampe, ternyata gue ke bawah ada mesin riso. Wah menarik ya. Bisa apa ya gue ngeliat dia. Iya. Nah, ya, maksudnya banyak yang bikin kita sparks lah kalau lu misalnya. Jadi kayak wah kece nih, ini Iya, bisa dijadiin apa atau apa. Jadi lo kebayang proses kreasi itu ya ketika kita berjalan, dengerin musik, nonton, ngobrol sama temen ya kan, DJ-an, ketemu orang lebih banyak, ngeband apa. Jadi Ya. itu proses kreasi kita tuh ya itu. Jadi nggak bisa tuh. Makanya ada tuh dulu pernah ada yang satu seniman di ruang rupa dulu. Begitu bengong. Ini orang gila kali ya. Sakit kayaknya. Hah? Sakit. Meriang, jadi meriang. binatang daripada Meriang. sakit kayak orang sakit. Ini dia. Ya. Lu lagi ngapain? Enggak, gue lagi mikir. Anjir mikir. Nah itu gue kasihan gue ngeliatnya. kadang-kadang gue suka ngobrol tuh ya. Disuruh banyak pulang orang kalau yang- nggak salah boy. Pulang lu sana. Disuruh pulang. banyak orang yang ngomongin soal work life balance. Ini low work, ini low life. Ya kagak lah, nggak gitu men. Gitu kalau kita percayanya ya. Iya. Nggak ada work life balance, semuanya balance aja. Gitu, semuanya balance. Ya apalagi sekarang kita kan kalau tadi ngomongin waktu kita Iya. punya keluarga lah. Gitu. Iya. Kita mesti ada paling enggak yang agak repot memang waktu dengan keluarga. Karena kalau lo lihat hampir weekend habis misalnya. Sementara weekend baru ada keluarga di rumah. Iya. Gitu. Kecuali emang biasanya malam doang gitu. Malam juga tiap hari pada nih DJ semua ini DJ di mana apa gitu. Jadi emang kita yang membutuhkan itu. Jadi kita nanti badannya kita tuh udah ngebutuhin itu. Makanya kalau ditanya lu nggak capek-capek gitu, nah gila lo orang seneng-seneng kok capek. Iya. Orang kerja mungkin capek. Capek Gue sih tapi nggak happy kerja. ya. Capek tapi happy. Maksudnya capeknya karena kurang tidur.
Mungkin ya, tapi happy Iya. lo terlepas dari happy menurut gua itu tadi proses-prosesnya kita aja itu bagian dari perjalanan prosesnya si Ale, John apa secara individu. Tapi begitu dia masuk ke dalam satu ruang yang namanya White Shoes gitu. Ya udah, dia punya karakternya masing-masing yang punya reference masing-masing. Yang punya mainannya masing-masing yang kalau dibawa ke dalam semua happy ternyata kalau diajak mainnya gitu. Gitu. Jadi apalagi kalau kita udah bersatu, berkumpul nih, enaknya sih naik mobil bareng-bareng. Misalnya mau ke Bandung. Jadi di situ banyak pembahasan dan hal-hal Ngomongin yang orang. banyak lah itu yang terjadi di situ. Dari situ tumbuhlah ide-ide baru ya, Le ya. Betul. Betul. Justru dengan kalau berangkat sendiri nggak ada idenya, nggak ada yang diobrolin. Kalau kita bareng-bareng makan bareng, habis main, terus kalau nggak sebelum mau berangkat ke venue bareng. Nah itu dengerin musik bareng ini, oh ini ada ini, terus ngomongin ini, gitu. Kita ketemunya jarang, tapi sekali ketemu kita kayak berbagi cerita gitu. Kemarin gua ke sini ngeliat begini, ya itu kayak gitulah. Kalau nggak ada Sari ya kita instrumental. Ya so asik gila. So Sotoy gila. Lau mau kemana boy? Gini aja.